به العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية. وفي الحديث من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. Amin. Kudu dikomandoan wae. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wa binuril hidayah wa binuril Qur'an kama nawwarta as-samawati wal arda abadan abada ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Terhormat, kami ta'zimi dan kami hormati para alimil ulama, para asatidz, para kiai, para ajengan. Mari kita doakan para beliau, semoga Allah berkahkan umurnya, panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, ilmunya barokah, rizkinya ditambah, istrinya ditambah solehah, suudzon. Dan kita selaku santrinya, selaku muridnya mendapatkan ilmu yang barokah daripada beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa aparatur masyarakat, Bapak Kades, kalau di Garut mah Bapak Kuwu cenah gitu. Sarua dia kayak di Bandung Barat ya ku Bapak ku sami ari abi mah terangna Pak kuwu teh naon lamun kerbek lah sing sok aya kuwuan kuwu kita mah. Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Kapolsek, Bapak Koramil Babinsa dan Bapak Kandid. Mari kita doakan para beliau menjadi pemimpin yang amanah, adilah, sejahtera, dan bisa membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang nurut lagi amanah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama dan yang paling utama, gak usah banyak lama karena banyak mama. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sempurna kepada kita. Bahkan Allah telah memberikan nikmat yang sempurna kepada kita, tapi kita sering melupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ngarokok, ngaropi, ngaroblor, rol, ngarorong, nikmat teh ngorong teh nikmat. Osok ibu ngorong tara? Ngaku nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والله
qalilun min ibadiyasy syakur. Apa kata Allah? Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kata siapa? Kata Allah, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya para sahabat menitipkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka minal qalil. Allahumma inni as'aluka minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan hamba yang sedikit. Maksudnya yang sedikit ini hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi, kepada para kiai, kepada para santriwan santriwati, generasi Islami masa kini, generasi nini-nini, aki-aki. Beliau adalah manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling mulia. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah habibana wa nabiyana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Sasarangan, ya Rasulullah, ya Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi'hum minadh-dhanbi wa ghafara dhunuballah, wasammi'hum minadh-dhanbi wa ghafara dhunuballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Beliau adalah pemimpin dari para anbiya sehingga beliau disandang sebagai Sayyidil Anbiya. Beliau adalah pemimpin dari para rasul sehingga beliau disandang sebagai Sayyidil Mursalin. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para awliya, syuhada, salihin, wal ulama ila amilin bil yaumil hada ila yaumil akhir. Dan insyaallah kita yang hadir semoga diaku sebagai hambanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ini semuanya suka nonton aksi enggak? Kagak. Jika pendukung Rena Reni Serina beda. Alhamdulillah hari ini Ilyas bisa patepang sarang warga desa Gunung Halu, kecamatan Gunung Halu. Alhamdulillah. Dan ini adalah sungguh luar biasa. Kita bisa bertatap muka di sini. Ilyas di sini bukan tamu ditata dan dijamu. Ilyas di sini bukan semah ngehesekeun nu boga imah.
tapi Ilyas di sini adalah keluarga. Diaku nggak Bu? Adalah keluarga karena Ilyas aslina di mana? Di Rongga. Sami orang Bandung Barat. Mata kita mah orang Barat, tapi Bandung Barat. Bangga jadi orang Bandung Barat. Bangga. Insya ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabihun. Apa-apa yang dilihat oleh orang muslim, orang Islam itu baik, maka insya Allah baik pula di depan Allah. Maka apa-apa yang jelek dilihat oleh orang muslim, oleh orang Islam, maka jelek pula di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini acara walimatul khitan, di dalamnya ada ngaji, ada baik. Insya di sini yang hadir Islam, Muslim, baik. Ini acara baik. Ada ngaji, ada ngejo, ada ngaji ulang, ngejo ulang. Ngaji heula. Acara walimatul khitan, di dalamnya ada pengajian, di dalamnya ada sholawatan, dibacakan Al-Quran. Tadi dari guru-guru kita, dari mulai MC sampai Bapak Kepala Desa, ilmu-ilmu beliau udah diutarakan di sini, itu baik, maka insya Allah baik pula di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah thalabul ilmi, sama-sama menuntut ilmu. Walaupun yang ada yang jiping ngaji kuping, ada yang jili ngaji celi, ada yang jidir ngaji ngadah. Ayah dik, ayah dik jinut, ayah jinut ngaji nundutan. Nah, maka kita berkumpul di sini semuanya thalabul ilmi, maka Allah menurunkan para malaikatnya. Allah menurunkan setiap majlis-majlis ilmu, majlis maulid, majlis walimah. Di situ ada para malaikat. Walaupun ngajinya tadi seperti itu, tapi insya Allah menjadi kebaikan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati, kita pada malam hari ini sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dikhitankannya siapa? Akhinal kiram, adek Fatir Azmi atau Fatir? Oh, Fatir Azmi. Saat dipanggil nak Fatir, alhamdulillah beliau udah dikhitan. Lamun cek bahasa Sunda mah dikereut, disopak. Alhamdulillah, ini adalah tanda bahwa beliau adalah ingin membersihkan dirinya. Orang tuanya ingin membersihkan diri seorang anaknya. Anak di dalam Islam ini adalah hadiah yang luar biasa untuk orang tua. Anak adalah benda, adalah emas yang perlu dijaga oleh setiap orang tua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika perempuan tidak mempunyai anak, maka belum sempurna merasa dirinya sebagai perempuan. Begitu juga bapak tidak merasa sempurna jikalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum dititipkan anak. Walaupun ada orang yang tidak dititipkan anak, belum dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada makom, ada tempat yang ingin Allah berikan yang luar biasa kepada orang tuanya itu. Tahu Nabi Zakaria? Tahu Nabi Zakaria?
Nabi Zakaria ini punya anak ketika udah huisan, ketika udah ubanan, baru beliau dikasih anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah aku anak, berikanlah aku keturunan yang baik di sisimu ya Allah, karena Engkau maha memberi, Engkau maha mendengar doa setiap hambanya. Tapi terkadang udah kakek-kakek punya anak-anak daftar ke sekolah, cek guru nate jan ya kakekna ngadaftarkeun sekolah cenah bapak ka mana atuh rungah ringeuh eta bapana nya aing bapana teh cenah. Ya Allah, tapi nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala di situ ingin melihat seberapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dikasih keturunan yang soleh dan soleha, apa doanya tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tapi jomblo mah ulah wakang doa eta. Ke lamun geus kawin. Rabbi, coba urang belajar doana. Rabbi 1 2 3. Rabbi habli Rabbi habli apa? Habli Rabbi. Nah, apal berarti cirina apal eta dites. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa itu cari di surah Al-Imran juz 3, cari ayat berapanya. Cari surah Al-Imran ayat 38. Di situ ada doa dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala innaka sami'ud du'a. Allah mendengar doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makanya orang zaman dahulu kolot baheula boga anakna loba-loba, bener. Aya nu anakna teh 10, anak nu 15, nu 20, wah aya. Rajin eta nyeun anakna 14 tuh aya. Dari zaman baheula mah kabeh. Zaman baheula mah kabeh. Bahkan kaluar nage teu nyasar. Ari ayeuna mah kan aya ning anu nyasar. Hah? Teu apaleun eta teh baheula mah kan eueuh kedokteran ngaranna nyasar. Ari ayeuna gara-gara aya kedokteran jadi sesar. Nyasar kuduna tina itu keluar tina ieu. Nah, disebutna sesar, aslinya nyasar. Zaman baheula mah geus loba teu disesar di. What? Makanya ibu-ibu zaman baheula mah kararuat. Tingali anak-anak lagi nepi ka 20, 14. Henteu sieun. Urang lamun boga budak loba palalaur di imah eueuh naon henteu sieun. Lamun mani eta anak-anakna 20, nu 14, nu 10 anu teh hiji ku barengan. Anu hiji dipake babarengan. Mata rada minang mandi nate daerah teh atuh da anukna barengan. Maka anak zaman baheula mah orang tua zaman baheula mah seueur-seueur anakna ge karena tahu bahwa itu amanah. Anak
ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau beli baju cekolot nate anak nate mah iya maka gedean acup teh baik cenah paya eta ke bisa diturunkan bisa diwariskan ke adik-adik maneh tah aya nu kitu ge. Terus lamun lebaran anak nate geus darewasa geus garde merantau, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bogor, ke mana-mana anak nanti dikencarkan mah hayam. Dinaonkeun tubuh? Anaknya dikencarkan deui. Anaknya di ngarang dilesotkeun, anaknya dipurakeun, dikencarkan ke mana-mana, baiklah, gencarkeun ke mana-mana, ngarantau. Lamun balik lebaran ke bumi anak anu di Jakarta, Bu iya ayah sakedik mung 1 juta jak uyah beli uyah 1 juta. Datang anakna anu di Bogor, Bu iya mah hapuntennya ti AA mah mung 1 juta uyah saya Bu jang meser cengek 1 juta. Datang anakna anu ti Garut, Bu ieu mah abi mung 2 juta Gus teu sawiosnya nyajang naon ieu jang bangsal Bu bangsal 2 juta. Cek bapak jeung indung teh Pak nya hakalnya boga budak 15 nya naon kitu nya hakal teu leuwih loba. Coba lamun boga anak loba geus garde anakna kencar deui. Anakna ngarantau terus nyaba lamun cek orang Sunda mah. Damel di mana-mana unggal lebaran teh nyanak aya nu THR 1 juta, 500.000, 2 juta rupi-rupi. Mata langsung orang zaman dulu mah kaya-kaya, aya sawah di mana-mana, tanah di mana-mana, betul? Tapi ku anak-anakna ayeuna ngajualana anu gampang teh. Orang tua nama hese-hese neneangan tanah teh anak nama meni gampang ngajual teh ya Allah. Ibu hoyong gaduh putra putri anu saloleh hoyong benar betul leres insya Allah. Ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah, pertama ini untuk para jomblo, untuk para bujangan, untuk para gadis. Maka yang pertama cari calon yang benar-benar. Cari calon yang benar-benar apakah dia bisa mempunyai anak yang soleh dan solehah. Terkadang ada kriteria, aya ciri-cirina. Bahkan lamun ecek ulama cenah gampangan ngajadikeun anak preman jadi preman, gampang ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan, tapi teu menutup kemungkinan anak preman jadi ajengan, anak ajengan jadi preman. Maka yang pertama yaitu mencari calon istri maupun cari calon suami dari sisi agamanya, dari sisi keturunannya. Kan kadang-kadang lamun ibu-ibu gadisna dilamar aya assalamualaikum ibu manawi putri ibu teu acan aya nu ngagaduhan di sisi digigir komo deui di tengah mah abi teh aya niat anu sae ibu hoyong nikahkeun anak ibu. Ibu jeung bapakna lain nanyakeun agamana heula, kadang-kadang nya maneh ayeuna gawe di mana? Gawe di Alfa Bu. Di Alfa sabaraha gajihna ge? Geus mundur. Kadang-kadang seperti itu. Ieu jeung para jomblo lamun ngalamar ka gadis, terkadang orang yang lamar ke gadis itu walaupun dia ustad, tukang ngomong, walaupun hafid Quran, kadang-kadang lamun waktuna ngalamar mah deg-deg.
leuwih di naon leuwih di ieu ku polisi leuwih keur ditilang ku polisi mah masih bisa ngajawab, tapi lamun ditanya ku calon mertua kadang-kadang dek ngomong kieu dek ngomong kitu jiga palalaur salah lah. Matak dijawab baheula aya tiluan santri edek ngalamar anak kiaina. Datang tiluan, anu kahiji ngaranna si Imron, anu kadua ngaranna si Tori, anu katilu ngaranna si Anas. Nu kahiji sa ngaranna si Im, anu kadua ngaranna si To, nu katilu ngaranna si Anas. Masuk dah anu tiluana ka bumi. Assalamualaikum Pak Yai. Jawab mah kitu. Gitu ngomong teh di medok-medokkeun. Tiluan weh manehna calali. Paus ada apa kalian mau ke sini? Ini Pak Kiai, saya bertiga ada niatan baik ke anak Kiai. Saya bertiga resep ke anak Kiai hoyong nikahkeun. Saha ngaran maneh? Nami abi Anas Pak Kiai. Nami Anas. Di mana maneh? Di Palihwetan Pak Kiai. Ngaran Anas. Coba bacakeun surah Anas. Dibacakeun atau kumaha teh surah Anas. Manehna teh geus hafid Quran. Kadang-kadang adeg-deg eta teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Apal gini teuing lamun jeung yang hareupan nyalon bertua mah kadang-kadang ngadeg-deg kita teh. Terus anu kadua ngaranna si Torik. Coba bacakeun surat At-Torik atuh si Imron geus ngadeg-deg we eta teh nyempot. Bacakeun atuh surah At-Torik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wad-dhariq. Lanjut. An-najmus tsaqib dan seterusnya. Entos dibacakan ku si Torik. Ieu si Imron geus ngadeg-deg cenah. Wah ieu mah cenah sesuai ngaran euy ditesna. Tadi si Anas surah Anas, si Torik surah At-Torik. Aduh, urang surah Al-Imron geus matara maca Quran di aduh. Saha nama anjeun? Pak Kiai. Nabi Abi Imron tapi osok dipanggil kulhu. Eta saking ngadeg-degna da surah Al Imron sok dipanggil kulhu atuh dibacakeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang meminang anaknya, lamun ayah anu ngajakan ta'aruf ka budakna, anu ditanya kahijinya eta cek Rasul agamana. Matak lamun aya nu ngalamar teh tong ditanyakeun, "Maneh gawe di mana? Ayeuna maneh gawe di pabrik mana?" Coba tanyain. Maneh sok salat tara. Gitu, insya
ingin menjadikan anak yang soleh dan salihah, yang pertama adalah mencari keturunan, mencari calon yang bisa menghasilkan keturunan yang solih dan salihah. Kemudian telah dilaksanakan pernikahan, kemudian ibunya pun hamil. Pernah hamil, Bu? Ibunya pun hamil. Nah, ini ibu-ibu hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasaynal insan biwalidayhi hamlatu ummu wahnan." Jelema anu hamil teh bulan kahiji, bulan kadua, bulan kaopat, tah kakara karasa. Orok najong, orok mukul teh karasa. Bener, Bu? Karasa. Jeung deui ibu-ibu anu hamil eta, ya Allah, beratna lamun edek ka pasar teh teu bisa atuh nya. Rok ibu bade ka pasarnya cagela nu moal bisa dikitukeun. Makana ieu untuk para putri kita, Masya Allah, hormati ibu kita, lihat perjuangan ibu kita yang mengandung kita. Masya Allah, perjuangan ibu-ibu kita ini. Makanya ibu-ibu itu perempuan yang paling hebat. Perempuan ini hebat. Apa kata Rasul? Siapa ya Rasul yang aku harus hormati? Ummuka, ummuka, ummuka. Indung mane, indung mane, indung mane. Tuh cek Rasul ke mata jang urang kali, jang para adik-adik, hormati ibu. Ketika ibu kita miwarang, ketika ibu kita nyuruh, maka turuti apa yang diperkatakan oleh ibu kita, insya. Terus untuk para ibu yang mempunyai ibu yang sepuh, juga hormati mereka. Karena ibu tidak akan hadir, ibu tidak akan muncul di dunia ini kalau tidak ada ibu. Banyak zaman sekarang orang tuanya udah tua, kesini dipenyiankan imah bubuk di tukang imah teh kos kandang hayam deh, ya Allah. Gara-gara ngahesekeun di mana geus kolot, ya Allah. Sungguh na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min ibu yang mengandung kita. Makanya ada syair, tak terbayang tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu saat betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu, tak terbayang tangismu di saat melahirkanku. Ibu kerhamil ketika melahirkan hararese eta teh. Tapi terkadang salakina suamina lamun ibu keur ngalahirkeun kadang-kadang mah eueuh. Benar. Kadang-kadang ibuna keur di puskesmas, ibuna keur di rumah sakit, ari suamina malah fokus nyaba, ari suamina malah fokus neangan deui, suamina malah fokus ka mana? Istrinya ditinggalkan,
Lamun ecek kiai aya cenah. Ari nyieuna dirapet-rapet, ari geus dek borojol dieuweuhkeun. Na'udzu. Mata ketika ibu mau melahirkan, maka seorang suami, seorang laki-laki duduk di sampingnya, berikan motivasi kepada ibunya. Ibu kuat, ibu ini anak kita, anak yang kita buat insya Allah jadi anak solih dan solihah. Atau ibu teh tambah semangat, bakal gampang ngeluarkeun lagi. Setelah anak dilahirkan ke muka dunia ini, maka kemudian kalau anaknya perempuan, maka tetap perempuan juga dikhitan, perempuan juga dikerut, disepitan. Kemudian anaknya udah gede, maka doakan ini saudara kita fakir yang telah disepitan, yang telah disunat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang soleh dan anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Dede di sini mengumpulkan kita ingin mendoakan anaknya biar menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka ibadah menurut santri itu ada 3. Yang pertama ada ibadah capek, yang kedua ada ibadah nyeri, yang ketiga ada ibadah nikmat. Naon wae kaija ya ibadah? Ada ibadah capek, nu kadua ibadah, nu katilu ibadah nikmat. Naon ibadah capek? Haji, umroh, capek. Saking capekna kumaha? Bahkan maka lamun umroh teh kudu disiapkan fisik pesa kali itu teh. Saking capekna ibadah haji, ibadah umroh, banyak syuhada yang gugur di sana ketika melaksanakan haji, ketika melaksanakan umroh, mereka meninggal syahid di tanah yang suci itu. Saking capeknya, makanya gak ada jauh bedanya yang meninggal sama yang hajian. Yang hajian pakai baju putih, yang mau meninggal pakai baju putih. Yang hajian diantarkan ke bandara, anu maut ge diantarkan ka kuburan. Keur di bandara teh waas, anu dek hajian teh anu di kuburan ge waas teh udah meninggal. Nah, ketika yang hajian terbang ke sana ke Arab, maka yang nganter gak ikut dan terdaftar. Nah ini juga yang nganterin ke kuburan gak ikut masuk kubur dan terdaftar sarua balik deh ke imah. Nah itu ibadah capek, yaitu ibadah haji dan umroh, maka harus dikuatkan fisik. Kemudian yang kedua ada ibadah nyeri, yaitu ibadah khitan, dikerut, disunat, disopak. Nah, ibadah khitan ini adalah untuk apa? Yaitu adalah al-fitratu khamsun. Untuk mensucikan diri ini ada 5. Yang pertama khitan, dikerut. Anu kedua mencukur bulu kemaluan. Sok makana kudu dicarukur, kudu dicukur eta teh. Komo ibu-ibu mah bapak-bapak bisa arateuleun. Nah, kudu. Kemudian yang ketiga yaitu mencukur bulu ketek. Aya dina kelek aya buluan. Aya buluan dina kelek aya. Nah, berarti can dicukur. Kemudian mencukur kumis. Nah, kumis kudu dicukur. Itu adalah kesucian. Kemudian yang terakhir adalah gunting kuku. Tapi sudah menjadi kebiasaan, padahal khitan dicukur bulu kelek, bulu kemaluan, gunting kuku itu sama, ingin mensucikan diri. Tapi hari gunting kuku mah tara hajat, bener. Khitan mah osok hajatan di mana-mana, betul. Karena kenapa? Karena ingin menciptakan generasi yang cerdik,
ingin menciptakan generasi-generasi yang cermat, ingin menciptakan generasi-generasi yang cerdas, tisi eta asalna. Makanya dikeret, dihitan, bayang menciptakan generasi anu kos bieu. Naon cerdik? Naon cerdik? Ngeceret nu sakedik. Tah cerdik. Naon cermat? Ngeceret nu nikmat. Naon cerdas? Ngeceret nu bodas. Nah, generasi-generasi ulama, generasi-generasi soleh dan solehah dikeluarkan dari awal mulanya dari situ, disalurkan kepada ibu, kemudian sama ibu dilahirkan. Maka untuk ibu-ibu yang hamil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kita dikeluarkan semuanya dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ketika di dalam perut itu, nggak tahu saha ieu teh inung aing, saha bapak aing, teu terang. Atuh lamun bayi bisa terang ibu urang teh saha, bapak urang teh saha, bisa milihan atuh. Bak, urang mah mung di ibu ieu hayang ieu ka ibu ieu, da bapana da kades. Mal bisa. Makanya di dalam perut la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan telinga, Allah menjadikan pendengaran. Menurut ilmu kedokteran, yang pertama berfungsi ini adalah pendengaran. Makanya ketika ibu hamil pengen anaknya soleh dan solehah, ketika hamil bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan sholawat, sallallahu ala Muhammad, sambil diusap-usap. Lain iya mah eker hamil sholalillalli olah biasanya kau tak pakai minyak wangi tuh, keluar anaknya pinter joget. Allah, anaknya ketika di dalam perut, maka perdengarkanlah ayat-ayat Allah, perdengarkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Ku bapana dibacakeun nunggal penting Yasin, ku ibuna dibacakeun surah Yusuf, surah Maryam. Nah jeung dibacakan surah Yusuf Bu, baya kasep we, kana kasep we tiba heula teh. Kenapa anak di dalam perut dibacakan surah Yusuf? Kade tong baya kasep tong baya kasep. Kenapa? Faedah dari surah Yusuf ini apa? Kasep mah nomor sekian, tapi dah hayang kasepnya Bu, yaitu adalah beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Nabi Yusuf mah henteu kapangaruhan ku lingkungan ku kumaha ge. Nabi Yusuf lingkungan ketika itu dengan anak-anak, dengan kakak-kakaknya yang zolim kepada dia, tapi Nabi Yusuf henteu kabawakeun zolim. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf. Beliau tinggal di kerajaan, tapi Nabi Yusuf teu sombong. Nah, eta faedahna dibacakeun surah Yusuf, baya anakna tidak terpengaruh jadi orang zolim, tidak terpengaruh jadi orang sombong. Itu faedahnya surah Yusuf. Makanya ketika ibu hamil bacakan surah Yusuf, bacakan surah Maryam, insya Allah anaknya keluar dalam keadaan soleh dan solihah. Hoyong Bu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan mata, yaitu dan penglihatannya. Anak kemudian sama Allah dijadikan, difungsikan penglihatannya. Untuk apa?
Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak contohkan di rumah kepada anaknya yang baik. Karena anak itu mendengar, melihat gerak-gerik orang tuanya. Makanya ibu-ibu lamun keur masak, ari pek teh susupna teh murah. Susupna teh murah. Kehet teh. Anakna lamun ningali bakal diturutan. Ibuna keluar ti cai ku anakna ditinggalikeun keur nonton TV. Ari pek teh ibuna ti soledat anakna ngomong kehet. Jadi contohan ku ibuna bakeur masak susup murah ngomong kehet. Nah, makanya perlihatkan kepada anak sesuatu yang baik. Ketika minum anakna keur ningalikeun ibuna minum, sok leres minum ku tangan kanan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, langsung minum. Sabaraha kali hari minum jadi tenggak teh 3 kali contohan anak-anak teh pakai tangan kanan bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha kali? Bismillahirrahmanirrahim. Atuh anak nate ku penasaran, naha mah cenah jeung make 3 kali cenah. Kan ieu mah sunah Rasul jang cenah. Kumaha lamun minumna kopi cenah. Tahu. Kumaha lamun minumna Pocari Sweat cenah. Ya Allah. Makanya perlihatkan kepada anak kita, contohkan anak kita, karena apa yang dilihat, apa yang didengar, anak kita langsung masuk ke otak. Cek paribasana lamun inungna kaberangan, bapakna kaberangan, anakna ge kaberangan. Eta bapak jeung ibu jeung make bisa kaberangan deui. Lamun bapakna ka masjid, anakna ge ka masjid. Maka insya Allah dengan diadakannya seperti ini, bapak dede ingin menjadikan Fatir menjadi anak yang soleh, mencontohkan bahwasannya pengajian itu, majlis taklim itu penting. Makanya diundang tadi para ustad, diundang Ilyas Kadi teh meureun lamun bayak ilmu walaupun sakedik aya canak-canakeun ka bumi teh. Terkadang kan aya sok we canak anu saena buang anu burukna. Lamun keur aya acara kieu teh kan kadang-kadang majlis taklim ayakeun acara tablik akbar ngahajakeun ti imah teh mawa senal 2 toko. Balik-balik mawa senal eger. Da cek ustadna ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya. Kadang-kadang keur acara di kieu teh dipilihan kadaharan teh dipilihan aya salad, aya jeruk dipilihan mana nu alusna, cek usana ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Tapi yang dimaksud ambil yang baiknya, buang yang buruknya adalah ilmu. Kemudian ingin menjadikan anak yang soleh, orang tuanya memberikan contoh kepada anaknya. Kemudian Allah menjadikan وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kemudian Allah menjadikan hati untuk anaknya, untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kita semua punya hati, betul? Betul? Maka sesuatu yang dipilih oleh hati ini benar, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka isi hati anak kita dengan ilmu. Dengan apa? Memberangkatkan anak kita ke sekolahan, memberangkatkan anak kita ke pesantren, memberangkatkan anak kita ke majlis-majlis ilmu. Makanya berangkatkan anak ke pesantren, ke sekolah. Kadang-kadang kan jantung sekolah ke loba guru mah jangan mas santren ustad ke loba. Ya Allah. Maka berangkatkan anak kita. Udah dikhitankan kadang-kadang ketika walimatul khitan, ketika ayah hajatan keur dikeureut, ari keur dikeureut mah bebelaan biaya teh
jang hajatan teh, betul. Tapi ketika udah gedenya, kadang-kadang anak dianggurkan, tidak peduli orang tua kepada anaknya. Dek anak na sholat, dek anak na teu kajeun. Na'udzubillah. Berangkatkan anak kita kepada pendidikan, isi hati dia dengan ilmu, sehingga di masa depan dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika dia bisa menimbang seperti itu, bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kadang-kadang kan ibu-ibu mah, lamun budak mah santren, waas, palalaur, dikencarkeun cenah. Palalaur lamun budak dikencarkeun di ditu bisi kumaha, bisi kitu kieu. Eta teh godaan. Kadang-kadang ada orang tua, ya Allah, mas santren mah biayana gede. Betul. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Padahal mesantren itu ada biaya, enggak ada biaya. Niatkan lillah, tolabul ilmi, Allah langsung yang menolong. Makanya masukkan anak ke dalam pondok pesantren. Lihat ulama terdahulu, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika itu beliau menuntut ilmu di Mekah. Kemudian ilmunya, kata guru nate, Imam Syafi'i, ilmu orang mah geseep, sok teangan guru nu lain. Tah, guru zaman baheula mah kos kitu. Ari zaman ayeuna bahkan kadang-kadang geus mane mah ngaji di dieu, tong ngaji di ditu. Aya kadang-kadang begitu. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan pendidikannya ke Irak. Apa kata ibunya? Cek ibuna, Imam Syafi'i tong waka uih lamun anjeun teu acan menang ilmu anu bener-bener. Nah, ulang di Imam Syafi'i, Syafi'i kan can jadi imam pas eta mah. Syafi'i tong waka uih lamun can menang ilmu nu bener-bener. Di zaman ayeuna makan budak langka di imah teh ditanyakeun wae. Kemana maneh cenah poe ayeuna? Padahal anaknya lagi di masjid, padahal anaknya lagi nuntut ilmu. Nah, ibunya Imam Syafi'i tong wakawih lamun maneh can menang ilmu nu bener-bener. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Irak, kemudian yang di Irak udah habis ilmunya diserap oleh Imam Syafi'i. Bu, Imam Syafi'i mah kieu teh. Lamun ayat tulisan, lamun sakali muka Quran langsung hafal. Eta Imam Syafi'i. Ngeunahnya lamun ayeuna aya nu kitu, ningali langsung hafal, ningali langsung hafal. Nah, Imam Syafi'i langsung pulang ke Mekah. Ketika itu bersama rombongan, sama gurunya, sama warganya Imam Syafi'i itu disenengin. Ngecek warga-warga sekitar pesantrenna lamun di urang mah. Ieu mah budak teh bager. Maka Imam Syafi'i dikasih unta, dikasih kuda. Pokoknya Imam Syafi'i bawa ilmu, bawa harta. Ketika itu Imam Syafi'i ngajar di Mekah. Aripek teh pas di Mekah ditanya ku muridna tuh, "Naha Imam Syafi'i anjeun teu uih-uih ka bumi?" Kata ibu saya kalau belum mendapatkan ilmu yang benar-benar, kemudian saya belum dipanggil sama ibu saya untuk pulang, saya gak mau pulang. Tah Imam Syafi'i turut ke ibu nate. Mata untuk anak-anak sekarang kita sama-sama kita taat kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Nih Imam Syafi'i moal uih saacan ku ibuna dititah uih. Ari pek Imam Syafi'i dititah uih ku ibu nate. Ibu nate ngomong ka muridna, bejakeun ka Imam Syafi'i, cek ibu gitu, gerak uih. Imam Syafi'i bersama rombongannya pulang ke Mekah. Kemudian beliau membawa unta, membawa harta yang banyak. Ketika mau ke rumah, kemudian si muridnya ini udah nyampe rumah ibunya duluan. Ibu ngabarkeun, zaman baheula mah eueuh SMS, eueuh WA, jadi teu bisa nge-SMS. Jadi si muridna teh ti heula ka bumi.
Terus ka ibuna nyarios, Bu, Imam Syafi'i tos di perjalanan, tos di Gunung Halu, sakedap deui karonga. Tos gitu teh, ibu teh. Imam Syafi'i nyanak naon? Nyanak onta 1000, nyanak kuda 500. Bejakeun ka Imam Syafi'i. Urang teh cek ibuna. Saya tuh nyuruh Imam Syafi'i itu nuntut ilmu, lain nuntut harta. Coba lamun ibu zaman ayeuna si patir keur di mana? Iya keur di Cimareme, nyanak naon? Nyanak mobil 30. Kurang. Tuh. Tapi naudzubillah. Nah, Imam Syafi'i sama ibunya digituin. Kalau dia bawa kuda, kalau dia bawa unta, bilang jangan pulang. Habis itu Imam Syafi'i dibilangin sama muridnya tadi dari orang tuanya. Habis itu Imam Syafi'i langsung ke masyarakat, dibagikan itu unta, dibagikan itu kuda. Habis itu Imam Syafi'i muridnya diutus lagi ke orang tua saya. Habis itu, Assalamualaikum Bu, sekarang Imam Syafi'i pulang tidak bawa apa-apa, bawa ilmu, bawa kitab. Habis itu, iya suruh Imam Syafi'i pulang. Nah, apa hikmahnya di sini? Maka hikmahnya ibu dan bapak dan anak ini ada pelajarannya. Apa pelajarannya buat ibu? Jangan takut. Anak dikeluarkan dari kampungnya sendiri, anak dikeluarkan dari rumahnya sendiri untuk tolabul ilmi. Jangan takut di gimana-gimana. Jangan takut anak kita tidak ada yang suka, anak kita tidak diridhoi oleh Allah. Jangan takut. Kalau niatnya lillah, maka insya Allah Allah akan menolong anak kita. Intan surullah yang surukum. Siap Bu, mondokkeun anakna insya Allah. Kemudian apa hikmahnya di sini? Maka hikmah untuk anak yaitu cintailah orang tua kita, karena walaupun hafal Al-Quran, walaupun ilmunya banyak, walaupun hafal kitab sabaraha gudang, akan tetapi kalau durhaka kepada orang tua, na'udzubillah, itu bakal menjadi bala, itu akan menjadi bumerang kelak di akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka insya Allah dengan diadakannya walimatul khitan ini tidak lain dan tidak bukan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, cinta kepada orang tua, taat kepada orang tua. Hikmahnya apalagi dengan acara seperti ini? Bahwasannya man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kita ingin mendapatkan dunia, kesuksesan di dunia, maka dengan ilmu. Kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, maka dengan ilmu. Kita ingin meraih kesuksesan di dunia bagja, di akhirat bagja, maka dengan ilmu. Na'udzubillah, zaman sekarang miris Bu, miris ilmu zaman sekarang. Akhlak adab ke orang tua, udah orang tua tadi anggap CS Ilyas, dianggap CS. Kadang-kadang ke orang tuanya, ya Allah zaman sekarang, Bu minta duit, jang naon, jang kuata Bu. Kadang-kadang HP makna loba kuatana ku budakna di hotspotkeun, ibuna meuli kuota 100.000, ari pek pas dek dipake, nah ieu teh dipake nelpon hararese. Bu, tadi ku Ujang dipake main ML. Ya Allah. Makanya semoga dengan diadakannya seperti ini, Jang Fatir berbakti kepada orang tuanya, Jang Fatir bisa menjadikan orang tuanya adalah uswah, bisa menjadikan orang tuanya adalah motivasi untuk dia untuk menyenangkan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, lanjut Abi Uwi. Ya Allah.
Alhamdulillah kamari Ilyas diaksi berkat sadayana ieu teh. Lain berkat si Ilyas, tapi berkat perjuangan, berkat doa sadayana. Orang kampung asup TV. Aya orang kampung asup TV-nya untuk keluar teka setrum. Selamat ayeuna. Alhamdulillah ya Allah. Bangga jadi orang kampung. Kai ayana di mana kai? Di kampung. Kesik ayana di mana? Di kampung. Tapi orang kota neangan kesik, neangan kai ke mana? Ke kampung. Hidup kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya jangan takut anak kita dirantaukan, walaupun orang kampung, orang mana cek batur, teu paduli. Insya Allah kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, anak kita pengen jadi apa, orang tuanya doakan anaknya. Sok ngadoa bujang anak kosong kosong makana udang peting kosok, udang peting ibu naon ngompol ku jorok kita bapak karunya kersare ka ngompolan ku ibu dicai ngompol mabunya tong di kasur. Maka doakan ya Allah, tahajud, doakan anaknya. Ilyas dia jadi sedih dia. Ia tahadus binikmah, semoga menjadi motivasi. Lamun mamah ngadoa, mamah Ilyas ngadoa. Jadi ku putra putina teh potongna teh bahkan dipejeng. Potongna dipejeng, di payunan mamah teh didoakeun putra putrina teh. Maka lamun cek Sunda mamah ciduh nah tak ciduh metuh gitu tak saciduh metuh. Nah doa orang tua, mulut orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu bapak-bapak ke anaknya tong asal ngomong. Lamun anakna ngomong ka ibu teh emang anakna pika keheulon pika kusingan, tapi usahakan tong keluar kata-kata anu naudzubillah, mendoakan dia. Maneh mah goreng patut, naudzubillah. Nah, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Semarah-marahnya orang tua, sekesel-keselnya orang tua, tetap doakan anak pinter gitu. Ari ayeuna mah naon sia maneh teh terbalik, itu kita harus menghindari yang seperti itu. Insya Allah. Komo zaman baheula mah kukutuk kau jadi batu. Mata doa ibu teh ya Allah, maka terus kepada anak tuh doakan yang baik-baik dengan perkataan yang baik, maka insya Allah doa tadi saciduh metuh teh bener-bener kun fayakun cek Allah. Insya Allah anaknya sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ayah ini ngadahar buaya, mungkin hanya ini dari saya. Apabila ada jarum patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata Ilyas yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dilaporkan ke Pak Polisi karena Ilyas ingin beristri. Tapi ulah nini, tapi untuk ukhti-ukhti yang ngantri doakan Ilyas menjadi kiai yang sejati, yang senantiasa dalam ridho illahi. Syukran ala husni bima minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada door prize. Ada door prize nih untuk Bu, nyaho door prize Bu. Dikocok lah, jangan dikocok. Kocok Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang isi WA nanti ada hadiah dari WA. Nih, tuh langsung jadi pilihan lah. Pak Dadang Mulyadi. Ada orangnya ada. Pak Dadang Mulyadi. Insya Allah hadiah umroh bila mampu. Bismillahirrahmanirrahim.
Resti. Lesti. Ini Resti, Lesti Lalawora. Resti, Bu Resti, Teh Resti. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Masya Allah. Ini naik kita foto bersama. Alhamdulillah hadiahnya Al-Quran ya, hadiahnya Al-Quran. Semoga dibaca. Zaman sekarang banyak orang di rumahnya ada Al-Quran, tapi Al-Quran sekedar kulitnya saja. Al-Quran sekedar tulisan, gak dibaca. Nah, semoga dengan dikasih Quran baru, ngajinya tambah kencang. Amin.